Para sahabat, saya akan berbicara tentang mazhab Timoho memandang ilmu sosial, khususnya ilmu pemerintahan. Baik ini pemerintahan sebagai praktek maupun pemerintahan sebagai ilmu, maksud saya ya. Nah, mazhab Timoho ini lahir dari komunitas keilmuan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa PMD Yogyakarta. Kalau dulu kami punya tradisi mengembangkan semacam ini ya, ilmu sosial alternatif. Ilmu sosial alternatif itu artinya yang sebenarnya melakukan ini ya, dialektika antara narasi besar dengan narasi kecil, atau antara pengalaman lokal dengan teori besar. Artinya kita tidak mau terjebak pada teori-teori resep yang datang dari barat tetapi tidak relevan dengan konteks lokal. Atau namanya indigenisasi ya, pribumisasi ya, atau kontekstualisasi hal-hal yang global, hal yang besar pada konteks lokal. Artinya kita tidak mau terjebak pada resep-resep, entah itu sustainable development, good governance, poverty alleviation, SDGs, dan sebagainya. Itu buat kami adalah teori-teori impor, teori resep. Ya. Teori resep itu teori yang semata-mata berorientasi pada preskripsi, pada rekomendasi, tetapi tidak menjadi alat analitik yang memadai untuk memahami realitas secara lebih baik. Tiba-tiba muncul muncul resep, dan resep itu lalu menjadi buzzword ya, jadi kata-kata yang kayak lebah gitu ya, menjadi komoditas gitu ya, misalnya diproduksi lembaga-lembaga internasional, lalu dikembangbiakkan oleh para akademisi, kemudian dipakai oleh pemerintah, lalu jadilah berbagai macam proyek, entah itu proyek SDGs, proyek stunting, proyek penanggulangan kemiskinan dan sebagainya, yang itu penuh kontradiksi. Jadi kami indigenisasi itu ya, kita boleh mengambil teori-teori universal. Ya, demokrasi itu teori universal, tapi penting untuk kita kontekstualisasi. Government itu konsep universal, tapi kita kontekstualisasi gitu ya. Jadi saya ingin mengajak begini, orang sering mengkritik liberalisme gitu. Tetapi sebenarnya orang itu tidak memahami liberalisme dalam arti yang sebenarnya. Liberalisme itu kan sebenarnya adalah cara pandang barat terhadap dirinya sendiri gitu. Tetapi kalau kita ini belajar pada dunia barat itu lebih banyak belajar pada modernisme. Modernisme itu apa? Modernisme adalah cara pandang barat terhadap kita, terhadap dunia ketiga, terhadap Indonesia gitu. Jadi beda dengan ini ya, dengan liberalisme yang mereka punya. Kalau modernisme itu ya termasuk teori pembangunan. Kalau dulu kalau sekarang ya good governance itu adalah cara pandang mereka atau teori resep mereka yang itu disuntikkan kepada dunia Indonesia yang itu akan mengalami gagap, tidak akan relevan dengan konteks lokal dan akhirnya seragam. Contohnya ya good governance ya. Dulu mendiang Profesor Honesle, guru saya tahun 2019 itu kan mengatakan begini. Masalah yang beragam dari ujung Afrika sampai pedalaman Indonesia dijawab dengan satu konsep yang seragam, yaitu good governance, tetapi tidak punya akibat apapun. Nah ini namanya ilmu-ilmu sosial kita itu ya kayak gitu, terjebak pada modernisme tetapi tidak punya kemampuan dialektik yang memadai gitu ya. Sehingga kenapa mendiang Ignaz Leiden itu sejak awal menyampaikan kritik ya, dan beliau mengajak kita itu untuk melakukan indigenisasi yang sebenarnya sudah rintis oleh pendiri bangsa kita yaitu Soekarno. Jadi Soekarno itu mengajak pada kita untuk melakukan indigenisasi, termasuk salah satu poin yang selalu saya sampaikan adalah ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Gitu ya. Nah ini poin penting ini yang saya kira perlu saya tekankan. Jadi artinya mazhab Timoho yang kami miliki itu terutama
sebagai ilmu itu mengarah pada ilmu amaliyah dan amal yang ilmiah. Kalau ilmu tidak bukan maksud saya bukan ilmu ilmiah, tetapi ilmu amaliyah. Itu ilmu yang bermanfaat bagi orang banyak, bagi rakyat gitu ya. Tetapi kalau amal yang tidak ilmiah, itu ngawur, itu bisa tahayul dan sebagainya. Jadi ini maksud saya sebuah kristalisasi dialektika yang indigenisasi yang dilakukan oleh Soekarno, dan itu sebenarnya penting untuk kita ya. Tetapi selama ini konsep ilmu amaliyah itu lebih banyak direproduksi oleh para ulama, bukan oleh para ilmuwan gitu. Kalau ilmuwan itu malah justru menjadi konsumen atas konsep-konsep resep gitu ya, banyak sekali ya. Dan para ilmuwan juga terjebak pada kebenaran normatif, kebenaran moralis, bukan kebenaran nalaris dan kebenaran nilai yang itu bisa kita perdalam, kita dialektikakan sehingga bisa mengarah pada ilmu amaliyah dan amal ilmiah gitu ya. Nah, saya ingin menekankan pada sisi pemerintahan. Pemerintah ini termasuk salah satu objek yang modernisme ya, target modernisme dari waktu ke waktu. Bukan liberalisme sebenarnya. Kalau liberalisme itu hanya sepotong-sepotong aja. Misalnya praktek demokrasi Westminster. Westminster itu dari itu ya, di sebuah itu loh, dekat gedung parlemen ke gereja Westminster Abbey dan sebagainya, stasiun itu. Itu kan pola demokrasi pakai partai, pemilu, parlemen dan sebagainya itu ditransplantasi ke ini ya. Tetapi ya akan mengalami compang-camping juga ini ya. Bukan berarti kita anti itu, bukan. Tetapi maksud saya kalau orang itu konsisten dengan liberalisme kan sebenarnya pembebasan. Pembebasan manusia, dan nanti ujungnya adalah pembebasan mulai dari yang paling awal itu namanya budak, hamba, penduduk, rakyat gitu ya. Lalu yang terakhir menjadi warga negara. Itu namanya pembebasan. Jadi artinya kita bicara tentang liberalisme itu tidak hanya tentang kebebasan berserikat, berkumpul, berbicara dan sebagainya, tetapi di balik itu apa? Kebebasan. Jadi percuma aja kalau rakyat bebas berbicara, tapi rakyat itu tidak pernah mengalami transformasi menjadi warga negara. Percuma itu. Jadi itu namanya liberalisme yang sepotong-sepotong, dan hari ini satu poin tentang kebebasan itu diambil oleh neoliberalisme yang terutama mengutamakan pada individualisme, kebebasan individual, dan maksudnya mereka itu tidak ingin mengendaki ada pemerintah yang kuat, parlemen yang kuat, negara yang kuat gitu ya. Tetapi kalau pemerintah yang fasilitasi mereka iya. Jadi artinya sebenarnya kebebasan individu itu juga menjadi jalan bagi mereka itu untuk hollowing out atau melubangi negara, melubangi pemerintah, agar pemerintah dan negara itu tidak menjadi kuat, dan agar parlemen, pemerintah dengan buruh dan tani itu tidak bersekutu menjadi kuat, dan itu bisa menjadi lawan yang berat bagi kapitalisme. Saya ngomong begini bukan berarti anti kapitalisme, tetapi penting kita dudukkan bahwa kapitalisme itu ya juga milik rakyat. Bukan kemudian dipisah, ini ada ekonomi rakyat, tidak ada ekonomi konglomerat gitu ya. Yang besar-besar diambil oleh yang konglomerat, yang kecil-kecil, yang residu diberikan pada rakyat. Nah ini saya kira poin penting yang kami bicarakan itu kan mengarah ke sana nanti. Tapi ilmu pemerintahan, sekali lagi praktek pemerintahan, ilmu pemerintahan ini mengapa ada mazhab Timoho yang kami hadirkan. Paling tidak ada 3 mazhab yang sebelumnya sudah hadir. Mazhab yang pertama ini yang paling awal, itu adalah mazhab kontinental yang dialirkan dengan mazhab kolonial. Ya, yang direduksi dialirkan oleh mazhab kolonial. Bukan mazhab kontinental dalam arti yang sebenarnya seperti yang terjadi di Eropa, tapi sudah dipotong-potong. Dan yang mau saya katakan bahwa kolonialisme ini adalah produk dari modernisme atau orientalisme, atau cara pandang orang barat terhadap timur,
termasuk cara pandang orang Barat terhadap kita Indonesia. Jadi kalau kontinental itu prinsipnya adalah negara. Prinsipnya gitu ya, atau sering disebut dengan etatisme, paham serba negara, semuanya serba negara. Memang di tahap awal bahwa negara untuk negara, tetapi esensinya bahwa negara etatisme ini dalam rangka untuk mewujudkan apa yang disebut dengan kesempurnaan warga negara. Jadi sebenarnya ini ada paham liberalisme yang paling awal. Jadi maksud saya kalau di Eropa dan di dunia Barat itu liberalisme itu hadir dalam dua bentuk. Yang pertama adalah etatisme atau negaraisme yang ini disebut sebagai mazhab kontinental atau yang disebut dengan wujudnya adalah negara hukum, negara adalah hukum, hukum adalah negara. Jadi artinya kalau kita berbicara tentang negara maka sentralitasnya adalah hukum, bukan pada politik, bukan pada pemerintah, tetapi pada negara, hukum, birokrasi, administrasi, dan nanti ujungnya adalah warga negara. Jadi artinya ini negara dibuat itu dalam rangka untuk pembebasan manusia menjadi warga negara. Warga negara dalam hal ini didudukkan sebagai konsep hukum. Jadi artinya hukum ini tidak hanya sekedar instrumen yang bernuansa pada keadilan dalam pengertian hukum menghukum, dalam penegakan hukum dan sebagainya, bukan. Tetapi sebenarnya yang paling esensial, hukum ini digunakan untuk equality, ya, equality before the law, kesetaraan di depan hukum, bahwa setiap orang itu punya kesamaan di depan hukum, melampaui atau tidak memperhitungkan asal-usul, darah, agama, golongan dan sebagainya. Semuanya sama. Yang namanya warga negara itu tidak mengenal asal-usul dan sebagainya. Meskipun dalam sejarahnya ya dibeda-bedakan. Ada warga negara kelas 1 gitu ya, yang tentu saja yang orang asli, orang kaya, laki-laki. Dalam perjalanannya karena ada konsep negara modern itu dihilangkan kategori itu. Pokoknya setiap individu dianggap sebagai pribadi yang sama secara utuh sebagai warga negara dan pemilik absah atas negara. Jadi konsepsinya pemilik negara itu punya hak dan kewajiban. Jadi negara dibuat itu adalah untuk menjamin hak-hak warga negara. Dan atas konsekuensi dari hak itu setiap orang itu punya kewajiban terhadap negara. Entah kewajiban membayar pajak, kewajiban taat pada aturan hukum, ya, kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan oleh negara. Jadi ini itu etatisme itu begitu ya. Nah, liberalisme itu juga menghadirkan namanya republikanisme. Republikanisme itu ya memang orientasinya untuk kebaikan bersama. Tetapi republikanisme ini lebih mengutamakan pada aspek ini ya, aspek politik dan demokrasi. Jadi ini maksud saya begini. Kalau etatisme itu bicara tentang negara, tentang hukum, tentang birokrasi, tentang administrasi, ya, lalu warga negara. Tetapi kalau republikanisme itu bicara tentang government, tentang politik, tentang demokrasi dan rakyat. Ya, ini yang disebut dengan mazhab namanya Anglo-Amerika atau Anglo-Saxon ya. Jadi kalau Anglo-Saxon itu ya lebih menekankan pada politik lalu administrasi, tetapi kalau kontinental itu lebih menekankan pada aspek hukum dan birokrasi. Ya, itu intinya di sana. Bukan berarti bahwa demokrasi di Anglo-Saxon tidak butuh demokrasi, tetapi secara historis di Eropa itu birokrasi datang lebih dulu daripada demokrasi. Sementara kalau di Amerika, demokrasi datang lebih dulu daripada birokrasi. Nah, ini saya kira ceritanya bisa begitu. Kalau demokrasi itu mengutamakan rakyat, gitu ya. Kalau birokrasi itu dihadirkan untuk melayani warga negara. Nah, ini dua arus ini sebenarnya sangat berpengaruh terhadap konstitusi kita, tetapi kita tidak bisa mendudukkan dengan baik konsep itu.
kita hanya bisa mereduksi, mengambil sebagian gitu ya, mengambil sebagian, dan itu antara lain dialirkan oleh pengalaman kolonialisme. Jadi modernisme itu salah satu hadir dalam bentuk kolonialisme, itu yang paling awal. Kalau yang paling akhir itu namanya neomodernisme atau neoliberalisme. Jadi modernisme itu ya itu hanya mencomot sedikit dari liberalisme dan kapitalisme. Tetapi modernisme itu tidak sama dengan kapitalisme, dan modernisme itu tidak sama dengan liberalisme. Sebaliknya, liberalisme itu tidak sama dengan modernisme, dan kapitalisme tidak sama dengan modernisme. Karena modernisme itu melahirkan liberal, menghadirkan kapitalisme dengan jalan kolonialisme. Itu yang membedakan. Termasuk dalam dunia pemerintahan, kita ini juga dihadirkan oleh kolonialisme. Itu antara lain juga mengadopsi tentang negara. Ya, jadi ini mazhab yang pertama itu bicaranya begini, bahwa pemerintahan itu hadir dalam bentuk atau dalam keyword, dalam kosakata namanya bestur. Ini dalam bahasa Belanda ya, bestur. Jadi sebenarnya ada dua konsep namanya riger, ya, riger dan bestur. Kalau riger itu lalu diadaptasi di Afrika Selatan, di sana ada riger kunde, kalau di Indonesia ada bestur kunde. Ya, riger kunde, riger itu bicara tentang mengatur, dan mengatur itu bicara tentang hukum. Tetapi kalau bestur itu bicara tentang administrasi. Nah, ini dipecah ini. Jadi artinya pengalaman dari sana pun juga dipecah, tetapi memang salah satu warisan dalam tradisi pemerintahan kita adalah konsep mengatur dan mengurus. Mengatur itu namanya riger, mengurus itu namanya bestur. Ya, tetapi ilmunya yang kita peroleh itu bukan totalitas antara riger dan bestur, tetapi hanya bestur kunde. Ya. Jadi bestur itu juga lahir dalam bentuk atau dalam struktur birokrasi kita, di birokrasi kolonial maksud saya, itu ada Binnenland Bestur. Binnenland Bestur ini adalah ini ya, para birokrat bule, orang-orang bule. Tidak hanya orang Belanda, tapi juga ada tetangga-tetangganya yang mengisi jabatan mulai dari gubernur jenderal sampai asisten presiden. Ya, jadi dulu birokrasi itu memang dibelah secara rasial. Itu rasial itu ya ciri khas dari kolonialisme itu jelas itu. Jadi orang ya, rasialis antara yang orang bule, orang Eropa dengan orang pribumi atau inlander, orang asli itu ya. Nah, yang orang bule diwadahi dalam Binnenland Bestur, yang kemudian diterjemahkan jadi pemerintahan dalam negeri, yang nanti kemudian dampaknya itu juga menciptakan pembedaan gitu ya, pembedaan antara pusat dengan daerah. Lalu yang inlander ini diwadahi dalam bentuk ini ya, Inlandsbestuur. Ini birokrasinya namanya Inlandsbestuur, ini bupati ke bawah ya, bupati ke bawah nanti sampai kemudian para camat. Yang ketiga juga ada ini ya, Volksgemeenschapppen. Nah, ini desa. Ini kesatuan masyarakat hukum pribumi gitu ya. Jadi memang sengaja dibuat. Dulu ada negara hukum atau Rechtsstaat ya, dari bahasa Belanda dan bahasa Jerman namanya Rechtsstaat yang kemudian digunakan sampai sekarang. Tetapi juga ada masyarakat hukum. Masyarakat hukum itu ya untuk menyebut daerah sama desa itu. Jadi memang sengaja dibikin dua begitu gitu ya. Nah, maksud saya yang Gemeenschapppen ini ya, Volksgemeenschapppen itu kesatuan masyarakat hukum pribumi. Ini adalah kesatuan masyarakat hukum asli, yaitu desa. Desa dalam hal ini dia punya punya dua posisi, yang satu sebagai Volksgemeenschapppen, yang ini artinya kepala desa ini sebagai kepala rakyat punya otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tapi desa juga ditempatkan sebagai Dorpsbestuur ya. Ini bestur lagi-lagi dipakai.
Itu yang kemudian hari ini diterjemahkan menjadi pemerintahan desa. Jadi artinya posisinya ganda, di satu sisi dia sebagai kesatuan masyarakat hukum pribumi, di satu sisi sebagai kepanjangan tangan. Yang satu namanya self-governing community, yang satunya lagi disebut sebagai local state government. Ya, campuran antara, ini yang sebenarnya tidak kompatibel, antara pemerintah bersama masyarakat dan pemerintah di atas masyarakat. Sehingga kekacauan ada di situ. Dan itu juga membentuk pengetahuan kita tentang pemerintahan desa itu ada di situ ya. Jadi artinya ya kayaknya double seperti itu, tetapi bukan berarti bahwa era hari ini sebenarnya berbeda. Bukan antara Dorfbestuur sebenarnya, bukan antara local state government dengan self-governing community, tetapi ini local self-government dengan self-governing community. Tapi praktiknya ya kembali ke sana lagi, ke Dorfbestuur lagi. Jadi Bestuur ini luar biasa, yang kemudian oleh sejarawan Harry Julian Benda itu di zaman kolonial itu disebut sebagai Beambtenstaat. Beambtenstaat itu sama dengan negara pegawai atau pemerintahan administratif, bahwa ya negara ini miliknya para pegawai, ya dari pegawai untuk pegawai. Sehingga ini nanti kalau kita ngomong soal kelas juga sama ya. Jadi kalau orang yang nggak bisa masuk pegawai itu ya kelas rendahan. Nanti yang dapat pensiun, dapat askes adalah para pegawai negara itu. Lalu yang bekerja di luar negara itu ya dianggap orang lain, dianggap di atas gitu ya. Ini saya kira dampak rasialisme dari kolonial itu ya begitu itu. Padahal kalau mereka sendiri di sana ya enggak, konsep warga negara itu sama. Intinya Anda mau bekerja menjadi wartawan, menjadi bengkel, menjadi tukang tambal ban, Anda itu juga bekerja untuk negara. Gitu ya. Itu kalau yang etatisme itu begitu, tetapi kalau kita ya enggak. Yang Beambtenstaat itu tadi atau kolonialisme itu memang betul-betul dibedakan. Ini yang kerja untuk negara, dan itu yang bukan, ya mereka bukan bekerja untuk negara. Ya. Nah, poin yang mau saya katakan, ini soal Bestuur tadi. Ini ciri khas atau core dari masa kolonial itu adalah Bestuur. Bestuur itu diterjemahkan menjadi pemerintahan. Nah, ini yang salah kaprah pertama, ya. Padahal kalau Bestuur di Belanda itu diterjemahkan menjadi administrasi. Jadi Bestuurkunde dipahami oleh orang Belanda itu adalah administrasi publik. Jadi bahasa Belandanya Bestuur, tetapi bahasa Inggrisnya adalah administration. Jadi program studi Bestuurkunde itu artinya sama kalau di Amerika, namanya public administration. Tetapi di Indonesia, Bestuur diterjemahkan menjadi pemerintahan. Dorfbestuur diterjemahkan menjadi pemerintahan. Binnenland Bestuur diterjemahkan menjadi pemerintahan dalam negeri. Itu sudah salah. Itu artinya ya administrasi itu ya sama dengan pemerintahan, padahal pemerintahan itu beda dengan administrasi. Itu dampaknya itu sampai hari ini. Kalau inti dari pemerintahan itu adalah administrasi. Itu dampaknya juga misalnya para camat itu menganggap sebagai pemerintah kecamatan. Bikin tulisan di kantor kecamatan, pemerintah kecamatan apa gitu ya. Nah, ini dampak dari kolonialisme itu. Dampak dari Bestuur tadi gitu. Di sisi lain, yang kedua itu memandang pemerintahan dengan Bestuur. Ya, jadi sekali lagi yang pertama Bestuur diterjemahkan menjadi pemerintahan, yang kedua memandang dengan Bestuur, memandang pemerintahan dengan Bestuur. Jadi ini artinya administrasi dianggap sebagai pemerintahan, lalu pemerintahan itu dianggap atau direduksi menjadi sekedar administratif. Sehingga ini kalau kembali pada Harry Julian Benda, ya Beambtenstaat, pemerintahan administratif tadi, itu antisosial dan anti politik. Jadi cara mereka mengelola pemerintahan itu ya nggak peduli dengan realitas sosial, realitas politik, tetapi hanya nalar-nalar administrasi yang ada di sana. Dan Bestuur ini sama dengan birokrasi.
ya, sama dengan birokrasi. Jadi artinya pemerintahan kita di Nusantara itu awalnya itu dari apa namanya, dari pengalaman yang feodalisme kuno, kemudian setelah kolonial itu berubah menjadi birokrasi. Jadi inti dari apa namanya, dari Bestur itu nomor satu itu adalah hukum ya. Jadi hukum yang dibuat oleh mereka. Nomor dua itu adalah administrasi. Nomor tiga adalah apa namanya, moral, etika ya. Karena itu ini etika ini betul-betul ini. Makanya kalau di kurikulum ilmu pemerintahan nggak ada mata kuliah politik pemerintahan, nggak ada. Tetapi kalau administrasi pemerintahan ada, manajemen pemerintahan ada, etika pemerintahan juga ada. Jadi etika ini mengajarkan kepada para pemegang pemerintahan, pada para birokrat, administrator itu punya etika. Etika itu ya sopan santun, protokoler gitu ya. Bagaimana harus menghormati atasan, tertib administrasi, tertib barisan, disiplin anggaran dan sebagainya gitu ya. Jadi itu, dan kemudian yang lain juga poin dari Bestur itu adalah soal kecakapan, keterampilan. Jadi kecakapan ini juga menjadi bagian dari moralisme etika tadi, tetapi juga menjadi sesuatu yang empirik ya, sesuatu yang memang orang itu harus bekerja, mengatur, mengurus itu dengan kecakapan. Kecakapannya ya kecakapan administratif. Jadi kalau orang bekerja dengan administrasi, wah ya mulai dari apa namanya, membuat rancangan sampai melaporkan itu sudah prestasi. Termasuk hari ini misalnya kalau instansi pemerintah itu dapat lakib dengan baik, kemudian dapat predikat WTP wajar tanpa pengecualian, itu sudah prestasi yang luar biasa. Padahal itu belum tentu berguna untuk rakyat, gitu ya. Jadi artinya apa? Ya birokrasi Bestur ini ya sebuah konstruksi pemerintahan yang sebenarnya itu tidak ada akar dari rakyat dan tidak berguna untuk rakyat. Jadi meskipun pada masa republik ada konsep republik, ada konsep demokrasi, tetapi sebenarnya esensi dari pemerintahan yang dijalankan, diajarkan oleh ilmu pemerintahan itu adalah ilmu kolonial yang sebenarnya anti pada rakyat, tetapi lebih mengutamakan pada tadi ya, pada birokrasi, hukum ya. Hukum itu artinya norma, lalu etika itu artinya moral, lalu soal values, soal nilai dan soal kepentingan rakyat itu diabaikan gitu ya. Jadi ini kisah-kisah, ini pengalaman dari sisi apa namanya, Bestur itu ya seperti itu ya. Dan ini terus-menerus saya kira sampai hari ini ya dijalankan. Dulu literatur awal itu ya, meskipun kita ini sudah zaman republik, sudah punya konstitusi, tetapi literatur yang dipakai ya pengantar ilmu pemerintahan itu terjemahan dari Bestur Kunde tadi, ditulis oleh dulu ya, namanya Gerrit van Pulje, tahun 1927 dia itu mendirikan itu ya Bestur Kunde di Belanda, dan dia itu seorang dirjen, dianugerahi menjadi profesor dan lalu diangkat oleh orang Indonesia, para pendiri ilmu pemerintahan itu menjadi bapak ilmu pemerintahan. Dan ini kesalahan fatal ya, kesalahan fatal. Jadi hanya sebuah buku kecil yang berjudul Bestur, tetapi kemudian diangkat jadi ini ya, jadi apa namanya, bapak ilmu pemerintahan. Ini saya kira kesalahan yang terus-menerus diwariskan, dan poin yang mau saya katakan bahwa ilmu pemerintahan Indonesia itu adalah warisan dari Bestur kolonial, baik dari sisi ilmu maupun dari sisi prakteknya. Mulai tahun 60-an, warisan Bestur kolonial Belanda itu memperoleh pengaruh atau semacam subversi tambahan dari modernisme Amerika. Ini karena ada kerjasama antara Amerika dengan Indonesia. Salah satunya adalah banyak sarjana yang disekolahkan ke Amerika, termasuk lahirnya lembaga administrasi negara. Modernisme Amerika itu hadir dalam bentuk dua hal, yaitu
developmentalisme atau modernisasi, teori modernisasi dan manajerialisme ya. Manajerialisme itu itu gerakan yang disebut progresivisme Amerika pada tahun 19-an gitu ya. Ketika Presiden Woodrow Wilson itu duduk ya. Jadi mereka itu agak anti konstitusi, anti politik, dianggap Amerika itu terlalu konservatif karena terlalu banyak bicara konstitusi dan politik. Mereka banyak mengkritisi para politisi yang menguasai pemerintahan. Tentu mereka juga tidak begitu suka pada demokrasi dan karena itu itu melahirkan gagasan tentang progresivisme dengan manajerialisme ya. Dulu ada ahli manajemen yang sangat terkenal, baik itu Frederick Taylor sehingga disebut Taylorisme, kemudian juga ada Henry Fayol. Jadi ada pengaruh dari tradisi Prancis maupun Amerika yang sangat kuat di dalam ilmu pemerintahan. Jadi misalnya hadir dalam bentuk mata kuliah yang judulnya manajemen lah. Misalnya ada organisasi dan manajemen pemerintahan. Itu sampai sekarang pun ada. Jadi artinya kalau ngomong manajemen ya Taylorisme itu selalu ada. Itu sangat anti politik ya. Mereka tidak berupaya untuk menghubungkan bagaimana politik dalam bentuk kehendak rakyat, kehendak pemimpin rakyat itu dengan manajemen. Sehingga salah satu poin yang kemudian dihasilkan adalah bagaimana mendidik anak-anak itu canggih dalam ini ya. Apa itu teori-teori manajemen, mulai dari planning, budgeting, actuating, controlling dan sebagainya gitu. Dan ini sebenarnya merupakan ini ya, semacam inovasi dari tradisi administrasi yang diwariskan di dalam Bestur. Cuma ini makanya saya sebut sebagai ini ya, sepuhan ya. Jadi warisan kolonial, modernisme kolonial yang disebut dengan modernisme manajerialisme. Dan tentu ini manajerialisme ini juga dilengkapi dengan developmentalisme yang lahir setelah Perang Dunia Kedua. Teori-teori pembangunan, mata kuliah pembangunan itu hadir. Jadi dulu kami memperoleh ada mata kuliah yang organisasi manajemen, kemudian juga ada mata kuliah pembangunan ya. Pembangunan itu macam-macam. Ada teori pembangunan, ada kebijakan pembangunan. Jadi semuanya diarahkan pada pembangunan karena pada masa Orde Baru juga itu ya. Jadi kita ini diarahkan untuk mengabdi pada trilogi pembangunan. Jadi ada stabilitas, ada pertumbuhan dan pemerataan gitu. Jadi artinya ini yang membentuk apa yang saya sebut dengan developmental government. Jadi era pengaruh Amerika itu ada di situ ya. Jadi corak pembangunan itu sangat kuat sehingga membentuk tadi developmental government. Ini bukan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, karena memang pada zaman itu tidak dikenal. Meskipun rezim pada waktu itu mengatakan demokrasi Pancasila, tetapi sebenarnya itu hanya omong-omong ya. Hanya jargon, tetapi secara real kenyataan bahwa sistem politik pemerintahnya itu bercorak otoritarian dan sentralistik. Jadi itu hanya teks saja itu demokrasi. Nah, yang lebih real bekerja adalah pembangunan. Jadi artinya pemerintahan itu dijalankan karena dasarnya realitas dari pembangunan, entah itu pemerataan yang kurang atau pertumbuhan yang kurang, lalu belakangan kemiskinan. Kemudian juga digerakkan oleh pembangunan, rencana-rencana pembangunan seperti Replita kalau zaman sekarang ya RPJMN, dan itu lagi-lagi untuk pembangunan, bukan untuk rakyat. Jadi kinerja pembangunan itu yang dikejar, dan ada ekonomi yang paling utama, lalu ada sektor-sektor, sehingga ini bagi saya ini nggak menarik sebenarnya. Kita ini justru luput dari cita-cita Pancasila maupun konstitusi. Termasuk saya kira konsep pemerintah yang sebenarnya esensinya adalah distribusi dan proteksi, tapi digantikan oleh nalar ya, oleh nalar moral dan juga
norma pembangunan. Jadi pembangunan ini ya semacam kerja-kerja itu tadi, cara pandang orang Barat terhadap kita beda dengan mereka ya. Mereka membangun kapitalisme itu kan dengan cara revolusi industri ya. Lalu kalau kita ya dengan jalan pembangunan atau jalan modernisasi itu, meskipun juga dikenal ada revolusi hijau yang itu sangat melekat pada pembangunan. Karena pada waktu itu ada sebuah keyakinan bahwa Asia sebagai ini ya, desa-desa di Asia itu sebagai sarang komunisme dan gerakan gerilya yang kemudian disebut sebagai revolusi merah. Nah, oleh modernisme Amerika itu lalu digantikan dengan revolusi hijau. Ya, itu contohnya itu ya, revolusi hijau itu ya pembangunan desa, pembangunan pertanian, lalu dikenal dengan berbagai macam proyek-proyek di dalam pertanian itu ya. Nah, itu pemerintahan itu mengarah ke sana. Dan kalau kita belajar ya intinya ada 3 klaster kalau kita bicara tentang sistem pemerintahan yang normatif, kemudian organisasi manajemen yang sangat administratif, lalu dengan pembangunan yang sangat teknokratik. Itu saya kira sentuhan dari modernisme Amerika yang dimulai pada tahun 60-an, tahun 80-an, ketika tahun 88 saya mulai kuliah di ilmu pemerintahan itu, corak itu sangat kentara ya. Meskipun ya pada tahun 80-an itu sebenarnya mulai ada subversi dari sudut ilmu politik. Ya, ketika ini orang-orang muda seperti Afan Ghaffar, Rizwan Daimawan sebelum doktor itu sudah mulai mempengaruhi, lalu ada sentuhan mata kuliah pembangunan politik ya. Tetapi pembangunan politik itu lagi-lagi itu berada dalam kandang developmentalisme, karena developmentalisme melahirkan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, maupun pembangunan politik. Pembangunan politik pun sangat beraneka ragam, termasuk yang salah satu itu dulu buku wajib yang kami pelajari adalah ini ya, political change in political order, political order in changing societies. Ini karya Samuel Huntington yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi tertib politik dalam masyarakat yang berubah. Ya, masyarakat yang berubah itu yang kemudian mengilhami menjadi semacam doktrin tentang trilogi pembangunan, terutama stabilitas. Karena pada waktu itu Huntington mengatakan bahwa ini ya, kalau ini mobilitas meningkat, partisipasi meningkat, itu malah justru menimbulkan dalam masyarakat baru akan menimbulkan gejolak instabilitas politik. Dan karena itu salah satu yang dia rekomendasikan adalah bagaimana intervensi militer. Itu saya kira persis seperti yang terjadi di kita. Jadi stabilitas politik itu nomor 1, dan kemudian dipadukan dengan teori pembangunan ya, yang Rostow itu, W.W. Rostow, yang lepas landas dulu. Ada yang tradisional, transisi, lepas landas, kematangan, terus high mass consumption gitu ya. High mass consumption itu satu konstruksi yang diberikan Rostow pada dunia Amerika. Jadi ini satu tahapan yang akan mengarah ke sana. Di dalam politik juga ada tahapan-tahapan seperti itu. Artinya modernisme Amerika baik pada sisi politik, manajemen maupun juga pembangunan itu betul-betul membentuk pemerintahan baik dari sisi ilmu maupun praktek gitu ya. Dan kemudian ini yang maksud saya tahun 80-an itu menjadi tonggak penting untuk melahirkan ini ya. Jadi ada 2 masa berikutnya. Kalau yang tadi ada masa kolonial, kontinental kolonial, lalu 2 ada masa berikutnya, yaitu masa politik bulak sumur di UGM, dan kemudian masa manajerialisme dari Jatinangor, baik itu Universitas Padjadjaran maupun Institut Pemerintahan Dalam Negeri gitu ya.
Nah ini sama-sama akarnya dari kolonial gitu ya, akarnya dari kolonial, cuma yang membedakan kemudian kalau Bulak Sumur ini mengarah ke politik. Jadi setelah muncul para doktor ilmu politik entah yang dari Amerika, dari Eropa maupun dari Australia itu mengarahkan ke politik. Yang kemudian setelah generasi-generasi sepuh itu sudah pada purna tugas, lalu pada tahun 89 itu masa Bulak Sumur itu meninggalkan ilmu pemerintahan lalu menghadirkan ilmu politik dengan nomenklatur politik pemerintahan. Jadi ini UGM ini kan sebenarnya yang merintis, yang mengembangkan lalu membina ilmu pemerintahan di seluruh Indonesia, termasuk kami di STPMD itu juga didirikan dan dibina oleh para sesepuh dari UGM gitu ya. Tetapi kemudian mulai tahun 2009 UGM ini saya sebut sebagai tinggal gelanggang colong pelayu. Jadi melarikan diri karena mereka menganggap bahwa pemerintahan ini tidak layak disebut ilmu, memang kacau balau, ini realitas memang. Para orang-orang besar dulu itu tidak mendudukkan, tidak memahami dengan baik bagaimana ilmu pemerintahan, tetapi ya mereka suka-suka, yang politik ya ngomong politik, yang manajemen ngomong manajemen, yang administrasi ngomong administrasi gitu ya. Lalu pada waktu itu saya selalu bertanya, apa sih yang membedakan ilmu pemerintahan dengan ilmu politik dan administrasi publik? Kan tidak ada penjelasan. Ya saya hanya ini aja, pada waktu itu punya keyakinan ya kalau pemerintahan itu ya sebaik mungkin menggabungkan antara politik dan administrasi. Yang itu kemudian salah satunya malah mempengaruhi karya saya waktu menulis skripsi. Jadi saya nggak mau larut kalau studi politik ngomong tentang partai politik ya, perilaku pemilih itu kan sangat kuat itu. Dan saya ingin mengatakan bahwa dalam tradisi ilmu politik itu kasta yang paling tinggi itu kalau ngomong tentang pemilu, partai dan sebagainya. Kalau ngomong tentang desa itu yaitu kasta yang rendah. Jadi artinya ini sudah hilang tahun 2009 ini. Jadi bukan lagi ilmu pemerintahan tetapi ilmu politik. Jadi body of knowledge-nya itu, kurikulumnya itu ilmu ini ya, ilmu politik ya. Meskipun ilmu politik juga bicara tentang governance dan sebagainya. Tetapi maksud saya yang corak ini, corak administrasi itu sudah mulai ditinggalkan oleh UGM. Ya, jadi maksud saya mereka tidak berupaya untuk menyelamatkan ilmu pemerintahan, tetapi mereka meninggalkan, dan artinya beban sejarah yang diemban atau yang dipinggul oleh yang dipikul oleh ilmu pemerintahan itu sudah hilang. Jadi mereka sekarang lebih leluasa untuk itu ya. Nah sementara yang garis administrasi itu dibawa terus oleh mazhab ketiga, mazhab Jatinangor. Jadi Jatinangor ini meneruskan itu ya, konsisten tadi ya. Jadi tidak berbelok ke politik, tapi dari gestur, kemudian dari administrasi publik ala Amerika, manajemen, lalu sekarang diteruskan dengan manajemen publik. Jadi tidak ada bedanya dengan administrasi publik, karena administrasi publik sekarang juga sudah bergeser menjadi MKP ya, manajemen dan kebijakan publik. Meskipun nomenklaturnya pemerintahan, tetapi konten ya, isinya, kurikulumnya, kalau orang menulis karya, entah itu karya skripsi atau tesis atau disertasi ya, isinya adalah manajemen publik. Itu ya. Jadi ini maksud saya yang generasi sekarang, yang Jatinangor ini sekarang berkiblat ya. Kalau dulu pada modernisme kolonial, kalau sekarang berkiblat pada modernisme neoliberal. Jadi soal manajemen publik baru, governance, good governance gitu ya, itu menjadi yang utama. Jadi mereka mengkritik birokrasi yang lama gitu ya, tetapi sebenarnya sama juga. Artinya ini hanya keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Jadi ini transformasi yang mereka tidak pernah mendudukkan
pemerintahan dalam arti yang sesungguhnya, pemerintahan yang betul-betul bisa menghubungkan antara kehendak rakyat, politik kehendak rakyat, antara proses-proses politik sampai proses ekonomi, administrasi sampai ekonomi itu tidak didudukkan dengan baik. Jadi pada kira-kira tahun 2014 ini ada saran dari rezim nomenklatur supaya ilmu pemerintahan itu diganti dengan studi pemerintahan atau dalam bahasa Inggris governance studies. Tetapi asosiasi ilmu pemerintahan itu nggak mau dengan itu, lalu mereka melakukan advokasi berhasil, ilmu pemerintahan tetap diperhatikan dan bahkan gelar SIP itu untuk menamai sarjana ilmu pemerintahan, bukan sarjana ilmu politik lagi seperti yang saya punya gitu ya. Sementara yang sarjana politik menjadi esos. Wah, ini memang kacau ini. Rezim administrasi itu juga sangat kacau. Tapi yang mengecewakan, meskipun ini ilmu pemerintahan ya, ilmu pemerintahan, tapi tetap saja karena yang namanya masa bulak sumur itu kan sekarang sudah tidak lagi berbicara ilmu pemerintahan. Jadi mereka sudah lepas ya. Nah, sekarang yang menjadi mazhab dominan itu adalah mazhab Jatinangor ini, gitu ya. Dan itu sangat berpengaruh kemana-mana. Banyak orang yang memperoleh gelar doktor sekolah di sana di berbagai tempat, dari berbagai tempat sekolah di sana. Kemudian yang mereka peroleh adalah manajemen publik, kebijakan publik, gitu ya. Dengan konsep-konsep electronic government, world class government, pokoknya yang serba baru, serba neolib ya. Neolib itu artinya ya pemerintahan yang pemerintahan yang menghendaki campur tangan pemerintah, bukan anti pemerintah, bukan, campur tangan pemerintah untuk memfasilitasi tumbuhnya kapitalisme. Dan sekaligus juga ini maksud saya bukan satu forum atau satu kesempatan bagi saya untuk membicarakan tentang neolib dalam rangkaian yang panjang atau yang lebih dalam, tetapi poinnya adalah bahwa mereka terus-menerus mengembangkan tradisi pemerintahan yang anti politik. Itu poinnya ya. Poinnya begitu, mulai dari gestur, kemudian manajerialisme, administrasi publik, lalu manajemen publik baru, manajemen sekarang manajemen publik itu termasuk kebijakan publik. Jadi mereka bicaranya ya soal kebijakan, tetapi mereka tidak pernah bisa membedakan bagaimana kalau tiga ilmu ya, ini ilmu pemerintahan, ilmu politik dan administrasi publik itu berbicara tentang kebijakan publik. Apa sih yang membedakan? Saya pernah membahas itu. Ya, ilmu politik ya mau kemanapun bisa, karena apapun yang dikerjakan oleh pemerintah itu bersifat politik. Politik adalah pemerintahan, pemerintahan adalah politik. Itu keyakinan masa bulak sumur itu kan begitu ya. Jadi meskipun mereka menggunakan tubuh pengetahuan berupa ilmu politik. Jadi menurut cara pandang saya, ilmu politik itu ya dia akan berbicara tentang konteks dan kontestasi. Itu yang paling utama itu. Jadi bicara tentang siapa sih ini ya, siapa sih yang melahirkan kebijakan, siapa sih yang berkontestasi, siapa sih yang berkepentingan terhadap kebijakan gitu ya. Dan itu namanya konteks itu kan juga ini ya, tanya tentang mengapa sih lahir tentang kebijakan itu. Nah, lalu kalau administrasi publik itu lebih banyak berbicara tentang ini ya, tentang sekarang ini termasuk aliran manajemen publik. Itu ngomong tentang formulasi. Bagaimana formulasi ini? Misalnya kalau ini dari dua sudut. Pertama karena berangkat dari problematisasi, melihat data misalnya, entah itu melihat ini kemiskinan itu ya. Ini pendekatan teknokrasi itu kan melakukan formulasi. Apa sih yang disebut dengan kemiskinan? Kemudian datanya bagaimana gitu ya. Ya, itu diformulasikan. Lalu nanti diberikan masukan pada para pembuat kebijakan.
mereka itu manajemen publik itu ya yang sangat teknokratik itu betul-betul mendewakan data. Data itu segala-galanya lah. Nah sebaliknya juga, ini kalau ada perintah ya, misalnya visi misi dari seorang calon presiden, calon gubernur, calon wali kota ini kan lalu diformulasikan. Sehingga kalau dalam praktek lalu ada istilah RPJM teknokratik gitu. Nanti Bapeda itu akan merumuskan tuh sebelum bupati atau pejabat politik itu dilantik itu RPJM teknokratik itu sudah dirumuskan seteknokratik mungkin, sedetail mungkin, dan itu yang kemudian disebut sebagai formulasi kebijakan. Nah setelah formulasi itu baru kemudian ini ya implementasi, evaluasi. Itu garisnya itu di situ. Jadi kalau kita ngomong tentang manajemen publik, kebijakan publik itu bukan pertanyaan tentang mengapa pilihannya itu, ya bukan. Tapi bagaimana ini dirumuskan, dirancang, dijalankan, diimplementasikan. Dan sekali lagi bahwa pengaruh developmentalisme di situ tidak hilang. Jadi apapun yang diformulasikan kebijakan itu harus didasarkan pada prinsip-prinsip dari pembangunan, oleh pembangunan, dan untuk pembangunan. Jadi bukan politik, bukan rakyat. Jadi kalau data itu ya ngomong tentang tentang teknokrasi data, tentang pendekatan saintifik atas data. Jadi bukan soal aspirasi rakyat, bukan. Tetapi ya situasi atas, ya misalnya kita bicara tentang pertanian, itu bukan bicara tentang hal ehwal petani, tetapi hal ehwal tentang lahan, pupuk gitu ya, produktivitas dan sebagainya. Pokoknya yang penting ini menghasilkan, perkara hasil itu tidak dimiliki oleh petani tapi dimiliki oleh para juragan, itu persoalan lain. Jadi itu nggak diperhatikan oleh itu tadi pendekatan manajemen publik itu tadi di dalam pemerintahan gitu. Dan kalau kita lihat orang menulis jurnal, menulis makalah, ya coraknya ya kayak gitu. Tidak ada bedanya antara studi yang dilakukan oleh sarjana administrasi publik dengan sarjana pemerintahan, ya sama. Ya. Nah, sementara ilmu pemerintahan itu harus duduk di mana? Ini yang tidak bisa ditunjukkan oleh aliran-aliran itu gitu. Nah, karena itu mazhab Timoho yang keempat ini kami mencoba untuk mendudukkan bahwa ilmu pemerintahan itu harus concern pada konten konsekuensi, konten dan konsekuensi kebijakan. Ini antara lain dipengaruhi oleh satu konsep kunci, yaitu governmentality. Governmentality ini mengajarkan pada kita bagaimana kita mempelajari secara dalam tentang konten kebijakan dan apa konsekuensinya. Termasuk kita bicara mengenai unintended consequences, konsekuensi yang tidak disengaja. Dan di dalam kaitan antara konten dan konsekuensi ini kan ada persoalan bagaimana koherensi dan konsistensi. Ya, koherensi ya. Jadi koherensi antar bidang, misalnya bagaimana koherensi antara politik, hukum, administrasi, dan ekonomi misalnya. Konsistensi, bagaimana konsistensi antara undang-undang misalnya dengan peraturan pemerintah, peraturan menteri dan sebagainya. Konsistensi antara pendekatan demokrasi dengan birokrasi dengan teknokrasi gitu. Kan biasanya ini kan nggak ada koherensi ini. Yang namanya birokrasi itu ya kekuasaan tersendiri, dia tidak hanya sekedar mesin mesin pemerintah yang tegak lurus pada politik, tetapi mereka kekuasaan tersendiri. Teknokrasi juga kekuasaan tersendiri gitu ya. Sehingga yang sering kita munculkan atau kita hadirkan kalau kita melakukan studi dengan governmentality itu adalah kontradiksi ya. Jadi ada 5K yang penting untuk kita cermati kalau kita itu studi dengan pemerintahan. Bukan berarti kita itu anti kebijakan, bukan, tetapi memang kebijakan itu harus kita nalar secara lebih dalam, secara lebih kritis, terutama yang paling awal itu kan bagaimana kepentingan rakyat, ya. Nomor 2 adalah ini ya,
value, nilai gitu ya. Nah ini biasanya kan yang formulasi kebijakan itu, kalau kepentingan itu kan dibaca oleh ilmu politik, itu diabaikan oleh administrasi publik. Kalau administrasi publik tadi yang bicara soal formulasi dan nilai itu kadang-kadang tidak diperhatikan. Jadi orang lebih banyak berbicara tentang tentang nalar, tentang moral maupun tentang norma. Jadi kalau kita merancang kebijakan itu normanya gimana gitu. Nah ini memang pengaruh hukum itu masih sangat kuat dalam studi pemerintahan, sehingga banyak orang yang mengatakan begini ya, kalau pemerintah nggak punya nggak legal formal ya seperti macan ompong aja gitu. Itu sama dengan orang-orang ya kita di pemerintah itu harus bekerja atas dasar aturan hukum gitu ya. Nah poin saya yang 5 poin tadi ya, itu menjadi ciri khas di dalam mazhab Timoho. Ini mazhab yang keempat. Jadi kita belajar pada pada kebijakan itu konten, konsekuensi ya. Di dalam itu ada koherensi, konsistensi, dan salah satu konsekuensi kalau tidak konsisten, tidak koheren itu adalah kontradiksi. Tapi kita boleh masuk ke konteks ya, kalau kita mempelajari, kita studi kebijakan ya, chapter 2 akan berbicara tentang konten dan konteks misalnya. Lalu bicara berikutnya ya kita mempelajari kontennya bagaimana. Nah ilmu pemerintahan itu diarahkan untuk untuk lebih komprehensif. Pemerintahan itu tidak memang mengandung politik tapi bukan politik. Pemerintahan itu mengandung administrasi tapi tidak bisa disederhanakan menjadi administrasi. Ini satu koherensi ya. Jadi poinnya tadi ada di situ di mazhab Timoho, dan juga yang berikutnya mazhab Timoho itu ya pengen mendudukkan pemerintahan ya dalam arti yang sebenarnya. Jadi kami menyampaikan ya, pemerintahan itu tidak hanya soal kantor. Ya kalau awal tadi kan ilmu perkantoran, yang bestur itu ilmu perkantoran, tetapi kalau manajemen publik itu ilmu perkapalan. Ilmu perkapalan itu maksudnya begini, ini banyak orang yang mengatakan bahwa pemerintah ini ibarat kapal. Pemerintah itu ibarat nahkoda gitu ya. Jadi ini kayak steering gitu ya. Maknanya itu bukan memerintah ya. Konsep pemerintah itu maknanya steering, mengarahkan, bukan governing. Kalau ilmu politik biasanya menggunakan konsep ruling, menguasai gitu ya. Nah, artinya ini kan governing, ini kan kerangka untuk, salah satunya kerangka untuk preskripsi bahwa pemerintah kan memang harus governing, bukan hanya steering. Kalau steering itu ya bukan istilahnya bukan mendayung tapi mengarahkan ya. Steering itu kayak itu digambarkan dalam sebuah buku kibernologi yang ditulis oleh Profesor Tali Sidungraha. Itu gambarnya adalah kapal. Ini loh setiran kapal itu konsep awalnya itu begitu katanya gitu ya. Nah ini lalu warga negara itu direduksi menjadi itu penumpang kapal itu loh. Jadi pemahaman tentang warga negara kan kacau banget. Karena itu wah ini namanya manajemen publik, ini mazhab Jatinangor ini saya sebut bukan ilmu ini, bukan ilmu pemerintahan. Kalau yang lama namanya ilmu perkantoran yang sibuk dengan soal kantor termasuk etika, kecakapan bestur gitu ya. Nah kalau sekarang ini kecakapan manajerialisme atau kecakapan perkapalan tadi ya, manajemen kapal itu. Jadi itu gambarnya seperti itu saya kira mereduksi pemerintahan dalam arti yang sebenarnya gitu. Dan apa yang terjadi itu juga paralel. Kita ini tidak memiliki pemerintah dalam arti yang sebenarnya, meskipun kita punya pemerintahan, punya banyak sarjana pemerintahan, punya prodi ilmu pemerintahan, tetapi pemerintah yang membebaskan itu tidak ada. Jadi kami di kampus HPMD memahami pemerintah itu bukan hanya sekedar struktur kok. Tidak hanya sekedar sosok, tidak hanya sekedar pejabat. Ini satu konsep paradigmatik government ini ya.
dia adalah sebuah organisasi kekuasaan atau organisme kekuasaan yang khas dalam republik untuk membebaskan manusia dari etatisme negara dan absolutisme raja dan etatisme negara. Jadi ini semangat republikanisme itu di situ, dan satu poin penting di dalam di dalam republikanisme ini adalah transformasi besar, yaitu dari rakyat menuju warga negara. Ini ya, ini poin penting yang saya katakan begitu. Artinya ya kita ini di ujung, kalau ngomong warga negara bukan pengguna, bukan user, bukan klien, bukan apa di dalam teori-teori pelayanan publik, bukan, tapi warga negara. Nanti saya akan bahas secara khusus tentang kebajikan warga negara. Tapi warga negara itu ya pamungkas ya. Tapi rakyat itu realitas. Nah, bagaimana pemerintahan yang republikan ini melakukan transformasi dari rakyat sebagai realitas politik dengan warga negara sebagai konsep hukum yang kita idealismekan. Nah, oleh karena itu di sini kan ada begini ya cara pandang kami. Rakyat ini sama pemerintah ini satu jodoh. Jadi pemerintah itu ya dibentuk oleh rakyat melalui proses politik. Ya. Di satu sisi ada klaster negara dan warga negara. Birokrasi itu adalah the real state, negara dalam arti yang sebenarnya, yang menjaga law and order dan welfare. Jadi tugasnya memberikan pelayanan dan pelindungan. Jadi urutannya rakyat secara politik membentuk pemerintah, pemerintah itu dengan proses politik, dengan hukum administrasi itu melakukan governing terhadap negara, dan negara itu memberikan pelayanan dan pelindungan pada warga negara. Nah, ini gagasan besar republikanisme yang kami hadirkan itu seperti itu ya. Termasuk saya juga sering mengatakan bahwa pemerintahan itu ya itu ibarat ini ya aliran air gitu ya, berpangkal dari politik berujung pada ekonomi ya. Apalagi kalau kita mengikuti teori-teori yang dulu ada ya, misalnya liberalisme ya. Liberalisme dalam pemerintahan itu kan artinya begini. Pemerintahan adalah ekonomi yang dimasukkan dalam praktek politik. Itu poinnya ya. Bagaimana misalnya kehendak untuk melakukan akumulasi kapital, munculnya revolusi industri itu kan dimasukkan menjadi pembicaraan politik di pemerintah, di parlemen, lalu diputuskan menjadi revolusi industri, dan itu menjadi cikal bakal kapitalisme modern gitu ya. Jadi itu nggak bisa dipisahkan sebenarnya antara politik sama ekonomi itu di dalam pemerintahan, karena pemerintah juga akan punya otoritas, punya peran bagaimana mengatur dan mengurus dunia ekonomi, selain juga dunia sosial, dunia budayanya. Nah, saya ingin mengatakan tadi berpangkal dari politik dan berujung pada ekonomi. Pangkalnya politik. Politik itu soal kehendak rakyat. Karena itu saya secara value, secara moralis itu sering mengatakan bahwa ya para punggawa, para pemangku pemerintahan itu seharusnya punya satu keyakinan bahwa bekerja atas dasar kehendak rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu pangkal politik, ujung ekonomi. Jadi dasarnya ya kehendak rakyat. Nanti dampaknya adalah kemakmuran rakyat. Jadi bukan, kalau kita dengan pembangunan nggak berpikir tentang itu, dia hanya akan berpikir dengan kerangka teknokratik bagaimana target-target itu dipenuhi. Misalnya target produktivitas dipenuhi, meskipun target itu ya jarang dipenuhi gitu ya. Nah, di antara politik sama ekonomi itu ada koridor hukum. Ini koridor hukum ya, artinya ya ini koridor ini kan jelas, ini kehendaknya dialirkan, tetapi jelas ini ada koridornya. Karena itu saya sering mengatakan bahwa hukum itu bukan panglima, hukum itu bukan supremasi, tetapi koridor sebagai jalan ya. Jadi artinya hukum itu bukan membatasi kebebasan, tetapi malah justru menjadi alat untuk pembebasan, menjadi jalan yang memastikan kehendak politik itu bisa
berjalan dengan baik gitu ya, sesuai dengan rel, dan itu adalah norma yang juga dipengaruhi oleh moral, oleh nilai, oleh nalar ya. Jadi nalarnya ya tadi nalar maksud saya nalar koridor. Kalau kita berpikir tentang supremasi ya artinya apapun yang kita kendaki itu harus ditentukan oleh hukum. Itu seperti tadi orang ngomong, saya bekerja atas dasar aturan hukum, itu namanya supremasi. Salah itu, menurut saya salah itu. Yang kemudian yang ketiga itu didukung oleh administrasi, manajemen, dan teknologi. Jadi administrasi itu tidak hanya tunduk pada hukum, tetapi yang pertama dulu dia harus menjabarkan apa sih kehendak politik, para pemimpin politik, aspirasi rakyat, dan sebagainya gitu. Jadi itu administrasi itu begitu ya. Jadi dia kan punya cita-cita untuk membuat efektif. Efektifnya itu bukan ukuran-ukuran yang mereka rumuskan, tetapi bagaimana kehendak rakyat itu bisa efektif. Kalau rakyat mengendaki pupuk misalnya ya, pupuk yang tidak langka, pupuk yang tersedia ya, bagaimana ini memformulasikannya dengan lebih baik. Tetapi yang terjadi kalau kita itu administrasi yang terputus dari politik ya akhirnya ya bukan apa yang dipinginkan oleh rakyat itu, tapi apa yang ini ya, manajemen berbasis kinerja. Nah itu yang terjadi selama ini kan begitu ya. Ini namanya terputus. Nah saya ingin mengatakan begini, politik tanpa administrasi memang bisa lumpuh dia, nggak bisa jalan. Kehendak itu nggak akan bisa tereksekusi secara efektif. Tetapi kalau administrasi itu menjadi kekuasaan tersendiri, mengabaikan politik, maka dia dungu dan buta dia. Ini ada banyak kecenderungan ya. Administrasi itu anti politik. Banyak juga para sarjana ilmuwan pemerintahan itu yang mendewakan administrasi dan manajemen lalu anti politik. Jadi yang dia kejar hanya target-target yang sifatnya administratif, bukan esensial. Jadi di sini ini ya, di administrasi, manajemen, dan teknologi ini sebagai supporting system atas kehendak politik yang disalurkan melalui hukum, dan nanti dia akan mengejar efektivitas yang namanya ekonomi. Ekonomi itu kemakmuran rakyat atau manfaat gitu ya. Jadi itu, dan sekarang kecenderungannya yang kekuasaan administrasi, manajemen, dan teknologi itu begitu banyak. Orang itu sekarang kalau di pemerintahan itu dikuasai di sini. Sehingga kita itu lupa. Kita ngomong anti korupsi yang penting menangkap orang, yang penting mencegah koruptor itu. Tapi nggak akan berdampak pada kemakmuran ekonomi gitu. Oleh karena itu saya sering mengatakan bahwa korupsi itu merusak. Sangat merusak, itu kejahatan. Tetapi anti korupsi itu sangat melemahkan. Ya, sama juga nanti administrasi itu juga tidak berfungsi bagaimana mengantarkan kehendak politik menjadi manfaat ekonomi, bukan. Tetapi ya mereka itu menjadi kekuasaan tersendiri yang berputar-putar di situ atas nama kinerja. Kinerjanya ya kertas. Nanti pembangunan juga kertas. Ini beda memang kalau kita ngomong tentang membangun infrastruktur, itu kan jelas ya, itu kan soal proyek. Jadi proyek itu sesuatu yang biasa, proyek membangun jembatan, proyek membangun jalan, proyek membangun sistem informasi gitu. Tapi pendekatan proyek secara administratif, manajerial, dan teknis tadi itu ketika diterapkan dalam dunia manusia, dalam dunia subjek, dalam dunia institusi, maka itu akan menjadi teknokrasi, dan itu menjadi kekuasaan tersendiri yang belum tentu itu akan mengantarkan dari kehendak politik menuju manfaat ekonomi. Nah, ilmu pemerintahan itu fungsinya adalah bagaimana menyambungkan ini ya, menyambungkan rakyat dengan pemerintah, pemerintah dengan negara, negara dengan warga negara. Nah, satu lagi bagaimana menyambung antara politik ya dengan hukum, dengan administrasi, manajemen, teknologi, dan ekonomi. Itu ya. Jadi ini esensinya pemerintahan itu ada di situ ya. Memang ya itu konsekuensinya begitu, kita menjadi berat. Ilmu kita menjadi berat. Oleh karena itu mengapa di dunia ini tidak dikenal dengan ilmu pemerintahan? Itu khas Indonesia.
Tapi konsekuensinya di sana kita harus indigenisasi, kita bahasa Profesor Mulyarto ya, kita harus sesuaikan dengan konstitusi ya. Jadi harus kita rekonstitusi ilmu pemerintahan itu supaya kita sesuaikan dengan mandat konstitusi. Jadi bukan didrive oleh teori-teori resep, entah itu good governance atau sustainable development atau yang lain. Tetapi bagaimana kita membuat masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, yang dilandasi oleh merdeka, bersatu, berdaulat. Ini tantangannya, dan konstitusi itu saya kira menjadi sangat kaya sebenarnya, bisa menjadi landasan, bisa diradikalisasi menjadi landasan pengetahuan yang itu bisa mencerahkan terhadap praktek-praktek maupun ini ya ilmu pemerintahan yang kita pelajari gitu. Jadi para sahabat, ini mazhab Timoho ini mengarah ke sana. Kalau kita secara aksiologi itu kita punya punya tiga poin. Yang pertama itu telos. Telos itu orientasinya pada perubahan. Ya, ini ya kita sesuaikan dengan prinsip ilmu amaliyah. Dasarnya adalah Pancasila dan konstitusi. Bagaimana menuju masyarakat adil dan makmur, pemerintahan yang berdaulat, yang tadi sesuai dengan kehendak rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi ilmu pemerintahan mengarah ke sana. Jadi orang tidak perlu membayangkan tentang third class government misalnya. Kan dulu teman saya Dr. almarhum ya Guno Tricahyoko itu kan bilang ini di tempat-tempat lain udah membayangkan third class government. Apalah, itu biarkan mainan mereka lah. Kalau kita itu ya people lah. People class government, pemerintah rakyat. Pemerintahan itu ya jangan melupakan itu realitas itu. Perkara nanti kita berjuang untuk melakukan transformasi menjadi warga negara, itu poin kedua ya. Jadi artinya kita ini melakukan telosnya itu ya antara lain itu tadi. Bagaimana kita itu bisa menyumbangkan satu gagasan, pemikiran dan juga praktek itu transformasi dari rakyat menuju warga negara. Jadi nggak usah membayangkan tentang itu ya, tentang third class government gitu ya. Kita kelas rakyat nggak apa-apa gitu ya. Karena memang pemerintahan itu kan ada karena rakyat. Jadi society itu kumpulan dari rakyat itu menjadi landasan bagi pemerintahan. Nah ini namanya telos atau teleologis, bahwa ilmu pemerintahan itu ya bukan hanya soal seni atau keterampilan untuk kita itu yang tadi ya, yang punya etika, kecakapan dan sebagainya tadi. Tetapi kita punya cita-cita besar, karena bagaimanapun para lulusan pemerintahan itu kan akan duduk di semua lini gitu ya, yang nanti akan bersentuhan dengan praktek-praktek pemerintahan, baik itu dalam tubuh formal maupun di dalam informal pemerintahan. Kemudian yang kedua itu ini ya aksiologi dari sisi keilmuan atau epistemologi atau metodologi lah ya. Jadi ini mengarah pada pencerahan. Kalau tadi itu perubahan, kalau ini pencerahan. Ya kita mencerahkan ilmu pemerintahan, kita mendudukkan seperti tadi yang saya katakan. Mengkaji kebijakan publik itu ya jangan hanya terus-menerus bicara tentang formulasi, tentang implementasi, tentang evaluasi, tetapi juga yang jauh lebih penting bicara tentang konten, tentang konsekuensi. Di tengah-tengah itu ada soal koherensi dan konsistensi, dan apabila konten dan konsekuensi itu tidak konsisten atau tidak koheren, maka akan menghasilkan kontradiksi. Itu saya kira salah satu contoh, dan kita penting untuk mendudukkan bahwa pemerintahan jangan anti politik. Pemerintahan bukan politik, pemerintahan bukan administrasi, meskipun itu mengandung politik dan administrasi. Dan salah satu pencerahan juga yang kita hasilkan adalah bagaimana pemerintahan itu menghubungkan antara politik, hukum, administrasi beserta manajemen teknologi dan ekonomi gitu ya. Dan saya kira ini aspek pencerahannya ada begitu banyak, dan di dalam mazhab Timoho itu kita menghasilkan atau menghadirkan 5 konsep kunci. Ya, 5 konsep kunci, yaitu ada
Yang G1 kita sebut dengan government, ini berbicara tentang subjek ya. Government ini penting sekali, jadi dia tidak boleh dipahami hanya sebagai struktur, sebagai jabatan, tapi secara filosofis itu ada ini ya, ada kedalaman yang kita peroleh. Jadi pemerintah ini kan ya, kita tidak mengenal teori of government, teori pemerintah nggak kita kenal, tetapi kalau teori birokrasi, teori negara, teori pembangunan banyak, tapi kita tidak punya teori pemerintah. Memang dalam bahasa Inggris juga membingungkan, ini ketika orang menyebut government ini dalam pengertian pemerintah atau pemerintahan sih kan gitu. Nah karena itu ini sangat langka ini, karena itu harus kita perkaya. Misalnya ada karya-karya yang terbaru, misalnya quality of government ya. Ini saya kira sebagai satu terobosan yang nanti akan saya bahas secara tersendiri. Jadi mereka menyampaikan kritik terhadap good governance misalnya, karena good governance ini kan tadi produk dari manajemen publik ya, dan itu good governance itu luar biasa ya, dipakai di mana-mana. Ini kebodohan kita ini. Itu teori resep ya, dia bukan bukan teori analitik yang bisa punya kekuatan interpretasi maupun eksplanasi yang memadai. Bahkan Profesor Merrill Grindle dari Harvard yang dulu pada tahun 2004 itu dia mempromosikan good governance, tapi tahun 2017 dia melakukan pertobatan. Dia menulis sebuah artikel yang bertitel Good Governance, Rest in Peace. Ya salah satu poinnya tadi ya, good governance bukan dia tidak bisa menjadi sebuah alat yang analitik, tetapi hanya sebuah preskripsi, bahkan itu pepesan kosong. Seperti halnya yang saya kutip di muka tentang pernyataan mendiang Profesor Conley. Jadi dia itu teori solusi ya, masalahnya itu beragam dari ujung Afrika sampai pelosok Indonesia, tapi jawabannya satu, good governance ya, seragam gitu ya, tapi tidak membawa akibat apapun. Nah itu ciri khas dari dari ilmu pemerintahan hari ini itu begitu itu. Jadi mereka malah justru mengabaikan pemerintah. Karena itu ini konsep maupun teori of government, teori pemerintah ini penting untuk kita hadirkan, dan spiritnya memang secara hakiki pemerintah adalah organisme kekuasaan yang khas dalam republik untuk membebaskan manusia dari absolutisme raja dan etatisme negara. Sekurang-kurangnya kita bisa menjelaskan secara historis ya bagaimana kemunculan konsep dan praktek pemerintah. Ya, jadi tidak hanya ngomong tentang sistem yang sudah kita kenal gitu ya. Nah, pendekatan filsafat entah itu yang kita peroleh dari Aristoteles maupun generasi abad pertengahan seperti Thomas Hobbes, terus kemudian juga ada John Locke dan seterusnya, itu penting untuk kita pelajari maknanya itu ya. Jadi kalau kita kehilangan makna ya akhirnya kita kering. Ngomong pemerintahan akhirnya hanya administrasi, hanya urusan-urusan bagaimana planning, kemudian membuat laporan dan sebagainya gitu. Juga kita tidak boleh terjebak pada eksekutif, legislatif, yudikatif dan sebagainya itu. Wah itu sudah pelajaran paling kuno, dan karena itu ini orang manajemen publik kan sudah meninggalkan situ. Udah lama mereka meninggalkan, tetapi konsep pemerintah itu tidak dihadirkan dengan baik. Bahkan orang-orang manajemen publik itu menggantikan istilah pemerintahan sebagai manajemen publik dan istilah pemerintah itu menjadi sektor publik. Oh, pemerintah kok sektor itu loh. Itu kan aneh banget itu. Pemerintah itu kemuliaan loh, dia dibentuk oleh rakyat, oleh jutaan orang loh. Ya. Jadi ini yang saya kira sudah keblinger, dan itu secara tidak sengaja ya itu namanya melumpuhkan, melemahkan pemerintah atau hollowing out the government. Itu ya. Kemudian yang kedua ada governing ya. Ini governing tadi sudah saya katakan, ini varian katanya bisa macam-macam. Ada ruling, ada steering, ada apa lagi ya, rules, govern gitu ya. Jadi
Artinya ya governing ini juga punya konsekuensi secara preskriptif ya. Jadi kita mengkritik steering ya. Kita dudukkan governing. Governing ini kan semacam perbuatan pemerintah. Nah, memang secara real kan ada pertanyaan, siapa sih sebenarnya yang memerintah? Jangan-jangan kan bukan pemerintah. Ya kalau orang lain mengatakan, oh ini oligarki ini yang memerintah. Sehingga yang mereka pilih konsepnya bukan governing tapi ini ya, who rules ya. Siapa yang menguasai? Ada studi misalnya ya, oh tentara itu ruling but not governing. Menguasai tapi tidak memerintah. Nah ini penting ini, konsep-konsep menguasai, konsep-konsep memerintah, kita kan jarang menggunakan konsep memerintah ini. Tapi kalau diperintahkan atau presiden telah memerintahkan, nah itu sudah biasa. Nah ini dari sisi filosofis ya, kemudian secara empirik ini governing, ruling, steering ini penting untuk kita kaji dan itu adalah ranah pada G2 atau ranah governing. Kemudian yang ketiga ini nanti akan berbicara tentang governability atau ini semacam otoritas. Di satu sisi berbicara tentang otoritas dan kapasitas siapa yang memerintah, terutama pemerintah, dan di sisi lain juga ini kita lihat dari siapa yang tadi diperintahkan. Orang mengatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang membahas hubungan antara yang memerintah dan diperintah. Kata mereka yang rakyat yang enggak, rakyat itu bukan diperintah, rakyat itu memerintah pemerintah. Yang diperintah bisa banyak. Oleh karena itu ini soal governing yang G2 dan G3, governability ini antara lain kita bicara tentang relasi kekuasaan antara pemerintah dengan negara. Wah ini panjang lebar ini, gitu ya. Pola-polanya itu sangat beragam. Dan kita bisa mendiagnosis apa yang sedang terjadi di Indonesia. Ya, secara normatif, secara idealis ya government governing the state, kan begitu toh. Tapi yang terjadi bisa saja misalnya oligarki governing the state, teknokrasi governing the state, kan macam-macam gitu. Nah, maksud saya secara analitik kita bisa memberikan interpretasi dan eksplanasi secara empirik. Sebenarnya ya soal governabilitas, soal governing, termasuk juga pertanyaan tentang subjek, who govern, dan bagaimana mereka governing, dan sekaligus juga bagaimana otoritas dan kapasitas yang dijalankan di dalam rangka pemerintah itu. Jadi ini governability ini juga sangat penting karena di hari-hari yang terus-menerus berkembang, misalnya dengan munculnya demokrasi ini malah justru meluruhkan otoritas pemerintah. Jadi di mana-mana ya mau munculnya revolusi industri mau apapun itu kan selalu ada peran pemerintah. Nah oleh karena ini ada sejumlah orang yang berbicara mengenai ini ya, bringing government back in. Saya sudah berbicara itu, bringing government back in, karena memang itu tadi, karena faktor G4 ya, G4 itu governance ya. Governance itu sebenarnya sebuah konsep yang netral, dia bisa menjadi kekuatan analitiknya, bisa menjadi alat analisis untuk melihat interaksi antara pemerintah dengan pihak-pihak lain, entah itu pemerintah dengan negara misalnya, pemerintah dengan masyarakat sipil, pemerintah dengan warga negara dan sebagainya. Ya, nanti bisa memadukan pendekatan pemerintahan betul menggunakan governance sebagai objek yang dilihat dari sisi pemerintahan, dan sekaligus kita bisa juga menggunakan governance sebagai perspektif untuk melihat itu ya, melihat banyak hal gitu ya, entah melihat praktek ekonomi atau kehidupan gerakan sosial dan sebagainya. Dan oleh karena itu salah satu poin yang disampaikan oleh Mas Timoho itu mengatakan begini, bahwa pemerintahan itu bukan sebagai objek semata ya. Misalnya mempelajari tentang sistem pemerintahan, bukan. Kalau kita mau hadir sebagai ilmu, maka pemerintahan itu harus hadir sebagai subjek dan perspektif. Ini sama kalau kita mencontoh misalnya sosiologi dan ilmu politik. Sosiologi itu kan
ya intinya mempelajari masyarakat, tetapi yang jauh lebih penting, sosiologi itu adalah sebuah perspektif. Misalnya sosiologi industri, berarti kita menggunakan sosiologi untuk melihat industri. Lalu ada sosiologi sosiologi pertanian, sosiologi apa kan gitu. Jadi maksudnya ini kalau kurikulum ya mata kuliah sosiologi ditaruh di depan, di belakangnya itu bisa macam-macam. Sama dengan politik juga gitu. Politik itu punya sifat inklusif, dia bisa dilihat dari manapun dan dia juga ekspansif, ya. Jadi misalnya sosiologi politik, nah itu artinya sosiologi membahas politik, komunikasi politik, psikologi politik berarti ilmu psikologi melihat politik. Sebaliknya kalau kita bicara tentang politik anggaran, artinya kita menggunakan ilmu politik untuk melihat anggaran. Politik pertanian berarti menggunakan politik untuk melihat pertanian gitu ya. Nah itu sifat ilmu itu begitu, jadi tidak hanya sebagai objek yang dikaji dengan istilah formal material, tetapi yang jauh lebih penting adalah menghadirkan kosakata itu, entah itu sosiologi, antropologi, geografi, politik gitu ya, itu sebagai subjek dan sebagai perspektif. Jadi artinya ya misalnya, tidak hanya ngomong tentang sistem pemerintahan dong, tidak hanya ngomong tentang koordinasi pemerintahan gitu, tetapi kita bicara tentang kepemerintahan agraria, kepemerintahan ekologi gitu ya. Bagaimana menggunakan ilmu pemerintahan untuk melihat ekologi? Bagaimana kita menggunakan pemerintahan untuk melihat tanah, melihat alam, melihat kemiskinan, melihat pembangunan dan sebagainya gitu. Jadi ini kita betul-betul bisa duduk itu sebagai ilmu, sebagai disiplin gitu ya. Tapi kalau kita hanya ngomong pemerintahan sebagai objek lalu didekati dengan manajemen publik, itu namanya bukan ilmu pemerintahan. Itu lagi-lagi ilmu perkantoran lagi-lagi gitu ya. Dan yang kelima, yang ini saya kira sangat penting dan kami tekankan di sini, itu adalah governmentality. Ini postkolonial ini ya, postkolonial. Governmentality itu ya ekspresi dari ini ya. Pengetahuan adalah kekuasaan. Kekuasaan ada di mana-mana. Kekuasaan itu tidak hanya di istana, tidak hanya di parlemen ya. Pertanyaannya bukan siapa yang memerintah, tapi bagaimana cara memerintah gitu. Sehingga ini artinya bahwa proyek pun juga kekuasaan, pengetahuan juga kekuasaan, aplikasi juga kekuasaan. Pokoknya setiap keyword itu menjadi kekuasaan. Jadi ini artinya juga mengkritik governance. Governance itu juga sebagai kekuasaan kalau dilihat dari cara pandang governmentality ya. Jadi artinya governmentality ini sebagai ekspresi dari pasca kolonial, ini artinya sebenarnya pengen membebaskan pemerintahan maupun kita semuanya itu dari cengkraman modernisme. Karena itu postkolonialisme ini kan sama dengan postmodernisme. Jadi artinya begini, artinya postmodernisme, postkolonialisme itu artinya bahwa sumber kekuasaan, sumber pengetahuan dan sebagainya itu bukan dari penguasa kolonial, bukan datang dari barat. Dan itu anti betul ketika barat itu memandang kita dengan cara orientalis. Tetapi justru bagaimana membalik cara pandang itu. Ya. Jadi artinya yang lokal itu ya global, yang tradisional itu juga modern gitu ya. Yang kecil itu juga kekuatan. Artinya bukan satu pihak dari sana gitu ya, dari barat, tetapi ya dari kita gitu. Pemerintahan itu ya ilmu gitu. Jadi kalau kita mengikuti tradisi barat, pemerintahan bukan ilmu, kita hadirkan. Tetapi tanggung jawab kita adalah bagaimana membuat kerangka epistemologi yang lebih memadai untuk merumuskan bahwa pemerintahan itu sebagai ilmu gitu. Dan menurut saya governmentality ini menjadi satu perspektif yang bisa memperkaya. Itu tidak dihadirkan oleh sarjana ilmu politik, tapi oleh filsuf Perancis bernama Michel Foucault, dan ini sering saya gunakan untuk melihat banyak hal. Governmentality pembangunan, governmentality perencanaan, governmentality data, governmentality proyek, macam-macam. Karena memang proyek, data dan sebagainya adalah sebagai kekuasaan.
Dan memang governmentality itu melucuti pendekatan government yang sudah ada. Yang lebih tajam lagi, governmentality ini melucuti mengolok-olok yang namanya kebijakan gitu ya. Termasuk ngolok-olok governance. Jadi tetapi di sana sebenarnya terbersit satu pesan bahwa ini ya, bringing government back in. Kan ada yang sudah memulai dari tahun 2015 ini ya, mereka mengkritik governance karena dengan melihat bahwa pemerintah itu masih berperan besar kok. Nanti kita malah terjebak kalau kita terlalu banyak berbicara tentang governance gitu ya. Karena itu mereka kembali membawa pemerintah kembali. Tetapi saya ingin meneruskan ya, bringing government back in after, setelah ya, governance dan governmentality. Jadi artinya governmentality ini juga punya pesan, oke deh, dudukkanlah gitu ya. Dudukkanlah pemerintah dalam arti yang sebenarnya kembali ke G1 lagi gitu ya. Jadi memang dari 5 konsep ini yang paling problematik adalah governance gitu ya. Jadi governance ini sekarang udah menjadi unggulannya mazhab sana gitu ya, mazhab manajemen publik gitu ya. Mereka sudah meninggalkan government, tidak pernah bicara governing tapi digantikan dengan steering gitu ya. Lalu governability itu sudah digantikan dengan efisiensi, efektivitas, dan mereka sama sekali tidak mengenal konsep governmentality. Nggak kenal itu, mereka nggak kenal, nggak mau mempelajari itu, atau saya nggak tahu ya kenapa itu terjadi gitu ya. Nah ini maksud saya yang tujuan pada sisi kedua, tujuan intelektual atau tujuan epistemologi, dan aksiologi yang ketiga menurut saya adalah pedagogi. Nah kami mengarahkan, kami berjuang ini ya, berjuang. Ini kami orang-orang pinggiran ini kan sedang berjuang secara pedagogis dari sisi pendidikan pengajaran. Ya artinya ya maksud saya begini. Ya sarjana pemerintahan ya jangan jadi sarjana pariwisata. Sarjana pemerintahan ya jangan jadi sarjana perkapalan. Sarjana pemerintahan ya jangan jadi sarjana perkantoran. Sarjana pemerintahan ya jangan dididik bikin SOP. Ya SOP ini kan nanti kalau kita itu sudah bergelut otomatis ini. Tapi ya itu tadi, ini paradigma manajemen publik itu dipotong di sini tanpa melihat sebelumnya, tanpa melihat konten kontestasi dan konteks. Pokoknya SOP. Nanti SOP itu ilmu nalar yang sangat dangkal. Dia akan mengabaikan ini. Nah, saya itu sangat benci ketika para sarjana mengatakan, bagaimana para mahasiswa itu ahli membuat SOP. Wah, goblok banget ini. Itu sangat goblok itu. Ya. Nah, kami mengarahkan bagaimana sarjana pemerintahan itu menjadi sarjana rakyat. Nggak usah membayangkan sarjana yang muda mendunia. Kalau mereka ada yang pengen itu ya biarkanlah. Mendidik mereka menjadi globalis. Ya, jadi globalis. Menjadi selfish. Menjadi milenial. Milenial itu mimik layah-layah nurani kolonial. Tetapi ini rakyat ini loh. Rakyat ini menjadi landasan. Rakyat itu menjadi values, menjadi nilai utama. Karena dia realitas. Dan kalau kita bicara tentang nilai, ya kita punya satu keyakinan idealis begini, bahwa rakyat adalah sumber kebaikan. Tapi secara realis, rakyat itu adalah soal kepentingan mereka. Kepentingan mereka itu yang harus dihadirkan. Dan kepentingan mereka itu akan melahirkan kehendak rakyat. Yang tadi sudah saya katakan bahwa ya pemerintahan itu harus dimulai dari kehendak rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi artinya ya sarjana rakyat itu ya mereka berasal dari rakyat gitu ya. Terus kemudian ya nanti bermanfaat, berpihak untuk rakyat. Sekali lagi ini soal kepentingan dan nilai, kemudian moral ya. Jadi moralnya itu membentuk moralitas itu ya. Moralitas yang namanya merakyat. Meskipun dalam lain kesempatan saya sudah berbicara bahwa merakyat itu moralitas yang itu dibentuk oleh politik ya, oleh kebajikan, oleh moral sendiri, oleh rakyat itu. Ini menjadi satu titik temu. Tapi kita tidak boleh terjebak bahwa merakyat itu hanya sekedar soal gaya, soal cara yang lebih populis. Karena populis ya artinya nanti tidak
rakyat dalam arti yang sebenarnya. Artinya merakyat belum tentu sesuai dengan kerakyatan, dan kerakyatan juga tidak sama dengan rakyat, karena dengan embel-embel itu biasanya malah justru mendistorsi rakyat. Tetapi sekali lagi, kita tidak hanya berhenti pada rakyat, tidak berhenti pada merakyat, tidak berhenti pada kerakyatan, tetapi yang paling penting, paling mulia itu kita kembalikan ke prinsip republikanisme. Bagaimana pemerintahan republik itu adalah mentransformasikan dari rakyat sebagai konsep politik menuju warga negara sebagai konsep hukum. Ya, saya kira itu semuanya yang sudah saya sampaikan. Ini soal pandangan Mas Sabtimoho terhadap pemerintahan baik sebagai ilmu maupun sebagai praktek. Sekali lagi ya, ini ini sebuah etos, sebuah perjuangan kami untuk mempelajari itu, ya, berjuang menantang pemikiran, menantang praktek, dan juga menantang kesarjanaan dari anak-anak kami sendiri gitu ya. Dan sekali lagi, ini bukan barang yang sudah jadi, barang yang sudah being, tetapi kami sedang berproses ya, proses of becoming, kami mengarah ke sana. Itu tantangannya juga sangat luar biasa di dalam ini ya. Kita mendudukkan pemerintahan dalam arti yang sebenarnya itu dalam praktek juga terus-menerus kegesek dua aliran politik sama aliran ini ya, aliran administrasi. Kalau aliran politik ya suka ngomong pemilu, suka ngomong KPU, Bawaslu dan sebagainya, lalu mengarahkan mahasiswa untuk magang di KPU, magang di Bawaslu dan sebagainya gitu ya. Nah, sementara yang administrasi nanti yang ya bagaimana membuat SOP dan sebagainya ya. Jadi artinya apa? Ini perjuangan luar biasa dan mungkin ini asing gitu ya, asing ya. Dan saya beberapa kali diajak diskusi oleh perguruan tinggi lain tentang ini ya, tentang reposisi ilmu pemerintahan. Misalnya gini, ada teman dari Kepulauan Riau. Dia bilang begini, ini ilmu pemerintahan yang kami peroleh dari Unpad maupun dari PDN ini nggak jelas, ini bukan ilmu pemerintahan. Sementara ilmu pemerintahan yang saya peroleh dari Mas Toro ini jelas, tapi saya nggak bisa mengikuti gitu ya. Ya saya nggak tahu gitu ya, mungkin seperti itu. Tetapi maksud saya, ini proses of becoming ini kan penting untuk kita mulai dari pertama itu kan keywordnya itu ya. Keyword mulai dari rakyat ini kan banyak sekali. Ilmu itu kan memproduksi keyword, tapi bukan hanya menjadi konsumen resep. Misalnya di sana ada world class government lalu dipakai, di sana ada good governance lalu dipakai dan sebagainya, bukan begitu. Tetapi apa yang ada di dalam konstitusi, dalam realitas kita, misalnya konstitusi mengenal ada rakyat, ada warga negara, ada masyarakat, lalu bagaimana kita menghubungkan? Di dalam dunia kita ada pemerintah dan negara, bagaimana kita menghubungkan dengan itu? Kita melakukan kajian-kajian itu ya. Tetapi kalau kita hanya menjadi konsumen atas konsep-konsep resep, dan itu malah justru mengabaikan konstitusi, maka ya baik secara teologis, intelektual, dan pedagogis ya kita menjadi kering. Mungkin kita bisa melahirkan para sarjana yang berkarir bagus. Saya tidak mengelak itu gitu, tidak mengelak ya. Tetapi ya artinya ya bisa saja mereka menjadi orang besar tetapi ya tidak punya values, tidak punya nilai pada rakyat, dan akhirnya ya antara rakyat dengan warga negara ini akan menjadi dua dunia yang berbeda. Yang rakyat akan selamanya menjadi rakyat yang terus-menerus melakukan negosiasi, suka politik uang, dan akhirnya kita caci maki, tidak bermoral, tidak beretika dan sebagainya. Sementara para pihak yang berjuang melalui pendidikan di mana-mana itu bisa mengalami transformasi menjadi warga negara. Saya ini ya terus terang, saya mengakui saya sebagai warga negara, saya sudah meninggalkan rakyat gitu ya, tetapi saya masih tetap peduli sama rakyat. Pertama, saya bisa hidup layak gitu ya dengan bekerja, kemudian yang kedua bisa mengakses layanan publik, ketiga bisa taat pada hukum, lalu yang keempat membayar pajak.
Artinya saya menjadi warga negara, tetapi tentu saja masih banyak orang Indonesia yang belum punya predikat secara esensial sebagai warga negara, tapi masih menjadi rakyat. Dan ilmu pemerintahan itu punya tugas secara ontologis, secara epistemologis, dan secara aksiologis itu tadi, mengkaji tentang itu dan mentransformasikan perubahan dari rakyat menuju warga negara dalam arti yang sebenarnya.